Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawajjaha ilaihi al-'ubbadu waz-zuhad fashtaghalu bil ibadati waz-zahadati wal jihad wastab'adu wa i'tazalul bilad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la andad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mursyidul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumit tanad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah izinkan kita kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyata asyarata min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-112, as-tsaniyata asyarata ba'dal mi'ah, yang ke-112 dari al-hikam. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, innama yastawhisul ubbadu waz-zuhadu min kulli syai' li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai', falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastawhisu min syai'. Yang artinya hanya saja lari orang-orang ahli ibadah, lari orang-orang yang zuhud dari tiap-tiap sesuatu karena terdindingnya mereka dari Allah pada tiap-tiap sesuatu. Andai kata mereka itu bisa musyahadah akan Allah pada tiap-tiap sesuatu, niscaya mereka tidak akan lari dari sesuatu itu. Nah, itulah hikmah yang ke-112 dari Al-Hikam. Al-Ubbad hum al-mutawajjihun ila Allah Ta'ala bil ibadatil hissiyah. Ubad itu artinya orang-orang yang berhadap kepada Allah dengan ibadah zahir. Orang-orang yang mencari kecintaan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang zahir. Ubad orang-orang yang berharap dicintai oleh Allah dengan melakukan ibadah-ibadah zahir. Nah, itu ubad. Kalau kita melakukan salat dengan tujuan agar kita dicintai Allah, nah kita ini namanya adalah abid. Kalau kita melakukan puasa sunat, kita membaca Quran
kita berzikir, kita bersalawat dengan harapan bahwa kita dicintai oleh Allah, itu namanya adalah abid atau jamaknya ubad, atau disebut ahli ibadah. Ubad itu adalah orang-orang yang berhadap kepada Allah Ta'ala dengan ibadah zahir, as-salah, was-siyam, wa tilawatil Quran, wa zikri, wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairiha. Fastaghalu biha wastaghrabu wa talazzazu biha. Mereka itu sibuk dengan ibadah zahir. Mereka sibuk dengan ibadah zahir dan tenggelam, dan mereka bersenang-senang, mereka berlezat-lezat dengan ibadah zahir itu. Ma'al hijab an talazzuzin bi syuhudi ma'budihim li'annahum lam yasilu ila ma'rifati rabbihim. Namun mereka itu masih terdinding daripada berlezat-lezat dengan musyahadah kepada Tuhan, karena mereka memang belum sampai kepada makrifat Tuhan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang namanya ubad tadi. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jalan yang kita tempuh memperbanyak ibadah-ibadah zahir, maka kita termasuk golongan ini, ubad. Jadi pekerjaannya hanya sembahyang sunat, pekerjaannya memperbanyak puasa, pekerjaannya membaca Quran, pekerjaannya zikir, dan mereka menikmati pekerjaan itu. Namun belum sampai kepada menikmati musyahadah dengan Tuhan, karena memang mereka masih dalam perjalanan untuk menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waz-zuhadu, dan zuhad. Zuhad ini adalah humul mutawajjihun ilallah ta'ala bitarkid dunya wa zinatiha wa ahliha fa'tazalu wa ashu bila syai' minad dunya wa talazzazu bizzahadah. Nah, zuhad itu orang yang berhadap kepada Allah dengan meninggalkan duniawi, perhiasannya, pecinta-pecintanya, dan mereka mengasingkan diri, dan mereka hidup dengan tidak ada sesuatu dari dunia, dan mereka menikmatinya. Nah, ini zuhad. Orang ini tidak banyak ibadah sunat, tidak banyak salat sunat, tidak banyak puasa sunat, tidak banyak zikir. Namun yang mereka tempuh jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah itu, yang mereka tempuh adalah jalan meninggalkan duniawi. Mereka berpaling dari dunia, perhiasannya, dan pecinta-pecintanya, sehingga mereka mengasingkan diri dan mereka hidup dengan tidak ada sesuatu dari dunia, dan mereka itu menikmati keadaan demikian. Namun mereka masih terdinding daripada musyahadah, daripada kelezatan musyahadah. Memang mereka masih dalam perjalanan untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di sini Imam Ibnu Athaillah menjelaskan dua hal jalan agar dicintai oleh Allah. Satu, perbanyak ibadah zahir, perbanyak puasa sunat, sembahyang sunat, baca Quran, zikir, berkumpul orang-orang saleh, menuntut ilmu, dengan harapan demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dicintai oleh Allah, ada harapan diberi Allah makrifat kepadanya.
Nah, adapun jalan yang kedua, orang ini memang tidak ahli ibadah. Tidak ahli ibadah, namun dia mampu meninggalkan dunia dan perhiasannya. Ini pekerjaannya kada banyak zikir, kada banyak sembahyang sunat, tetapi hidupnya jauh dari dunia, jauh dari perhiasan dunia, jauh dari orang-orang yang cinta dunia. Mereka hidup sendiri dan mereka lezat dengan keadaan itu. Nah, ini pun juga jalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Dan Allah cinta itu adalah syarat utama untuk dapat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, istauhashu wabta'adu min kulli syai' khaufan ay yu'awwika ibadatahum wa zuhdahum. Mereka ahli ibadah, mereka ahli zuhud, mereka itu lari, mereka itu berjauh dari tiap-tiap sesuatu. Ada orang menawari pekerjaan, kada mau. Ada orang membawai bahan dilan, kada mau. Ada orang membawa organisasi, terima kasih. Ada orang saruan, terima kasih. Karena mereka sibuk dengan urusan mereka. Ahli ibadah sibuk dengan ibadah mereka, ahli zuhud sibuk dengan zuhud mereka, sehingga mereka meninggalkan tiap-tiap sesuatu. Nah, mereka itu lari dan meninggalkan dari tiap-tiap sesuatu karena khawatir bahwa sesuatu itu menghalangi mereka dari ibadah. Karena kalau sudah banyak bergaul, nah, sudah banyak umpat organisasi ini, ikut itu. Nah, khawatir kalau auratnya, wiridnya terganggu. Khawatir kalau puasa sunatnya terganggu. Khawatir kalau zikirnya kurang. Lalu mereka menghindar dari itu. Nah, mereka itu ahli ibadah, mereka itu ahli zuhud, mereka lari dari tiap-tiap sesuatu karena takut bahwa menghalangi sesuatu itu daripada ibadah mereka dan zuhudnya mereka itu. Falau syahidullaha qa'iman bikulli syai' kama syahidahul 'arifun lamastauhashu wabta'adu min syai' bal anisu min kulli syai'. Seandainya orang-orang ahli ibadat tadi, seandainya orang-orang zuhud tadi, mereka sudah bisa musyahadah kepada Allah. Nah, mereka sudah sampai kepada ma'rifat. Mereka sudah bisa, mata hati mereka sudah mampu menyaksikan bahwa Allah itu berdiri dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, seandainya mereka sudah sampai kepada ma'rifat, lalu mereka bisa musyahadah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang sudah ma'rifat, niscaya mereka tidak lari dari sesuatu. Karena mereka melihat Allah itu ada pada tiap-tiap sesuatu. Dan niscaya mereka itu jinak daripada tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada 3 kelompok manusia yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. 1, ada kelompok yang namanya ubad tadi, ahli ibadah. Yang kedua, ada kelompok zuhad, orang-orang zuhud. Nah, ini kelompok ini mereka berusaha agar dicintai Allah. Sebab kalau Allah cinta, Allah akan memberikan kepada orang itu ma'rifat. Nah, yang ketiga di sini tentang orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau al-arifun.
Nah, orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah ini, mereka sudah bisa menyaksikan Allah itu ada, sehingga mereka tidak lari dari apapun. Nah, sehingga mereka tidak menjauh dari apapun, dan mereka tidak khawatir sesuatu itu bisa menghalangi mereka dari Tuhan mereka. Ini kalau sudah mereka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan orang jabatan ini, terima. Mereka diberi orang kekayaan ini, terima. Mereka diberi orang ini, laksanakan. Karena pekerjaan-pekerjaan itu tidak menghalangi mereka lagi untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu yang mereka lihat, setiap sesuatu yang mereka pandang, setiap yang mereka perbuat, itu semuanya adalah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah orang yang duduk di alam atau di makam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita masih golongan abid, masih golongan orang yang ahli ibadah, yang mana dengan ibadah itu kita berharap dicintai Allah, nah kita memang mesti menghindar dari pekerjaan-pekerjaan lain, karena itu bisa menghalangi kita dari keadaan kita, bisa menghalangi jalan kita untuk menuju cinta Allah. Nah, lain halnya kalau sudah ma'rifat, apapun yang mereka perbuat, dimanapun mereka berada, mereka tidak akan takut sesuatu itu mengganggu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka selalu musyahadah, selalu menyaksikan mata hati mereka tentang adanya Allah pada segala sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, orang yang ma'rifat kepada Allah ini, orang yang melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Orang yang ma'rifat ini, orang yang melihat sesuatu itu adalah dikehendaki oleh Allah. Orang yang ma'rifat ini, orang yang melihat sesuatu menunjukkan adanya Allah. Nah, hati mereka tidak lepas dari itu. Jadi dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, terus mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahir mereka tidak beribadah, walaupun mulut mereka tidak banyak berzikir, tetapi hati mereka selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, فَإِذَا رَأَيْتَ الْعَارِفَ بِاللَّهِ اسْتَوْحَشَ وَابْتَعَدَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَذَلِكَ إِرْشَادٌ لِلْأُمَّةِ لَا لِخَوْفِهِمْ أَنْ يُعَوِّقَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ. Apabila engkau lihat orang yang ma'rifat kepada Allah itu lari dari sesuatu. Kalau ada orang yang ma'rifat kepada Allah, dia lari dari sesuatu. Ditawari kekayaan, dia menolak. Ditawari jabatan, dia menolak. Nah, itu mereka lakukan irsyadun lil ummah, untuk memberi pelajaran kepada umat. Nah, memberi pelajaran kepada orang-orang yang belum sampai kepada kedudukan ma'rifat. Bukan mereka takut itu menghalangi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Allah bahwa gunung ini jadi emas. Beliau menolak. Bukan beliau takut bahwa itu mengganggu hubungan beliau dengan Allah, bukan. Beliau menolak itu hanya memberikan pelajaran kepada umat bahwa kedudukan orang yang fakir, yang sabar, yang ridha dan qanaah itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia dahulu ditawari menjadi qadhi, mereka menolak. Bahkan sampai disiksa, mereka menolak untuk memegang jabatan qudat qadhi ini. Bukan mereka tidak bisa jadi qadhi, bukan mereka khawatir dengan qadhi itu mereka akan lupa kepada Allah, tetapi mereka menolak itu semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwa
terhadap urusan jabatan qadhi, jabatan hakim, agar hati-hati, jangan sembarang terima kalau memang tidak ahlinya dan tidak bisa ilmunya. Nah, jadi fa idza ra'aital 'arif istauhasa wa bata'ada min syai' fadzalika irsadun lil ummah. Orang-orang arif yang menolak duniawi, yang berlari dari sesuatu, itu bukan mereka takut menghalangi mereka dari Allah, tetapi mereka memberikan pelajaran kepada umat ini. Para muhibbin rahimakumullah, ma'rifat kepada Allah merupakan impian oleh orang yang punya aklun salim. Jadi ma'rifat kepada Allah ini impian dari setiap manusia yang berakal sehat, yang berakal sempurna. Orang yang hendak ma'rifat ini, ujar Imam Ghazali, orang yang punya selera tinggi. Orang yang hendak ma'rifat itu orang yang punya selera tinggi, punya selera malaikat. Kalau orang hendak makan yang nyaman-nyaman, itu selera rendah binatang. Orang yang menghendaki perempuan, menghendaki lawan jenis, selera rendah. Kalau keinginan kita hanya untuk makan, minum, keinginan kita untuk kawin, memuaskan nafsu, hanya itu keinginan kita, keinginan hewani yang ada pada diri kita, keinginan rendah, sama dengan ayam, sama kambing. Nah, tapi kalau dalam hati kita ada minat, dalam hati kita ada keinginan, dalam hati kita ada hasrat untuk ma'rifat kepada Allah, nah ini baru laki-laki, ini baru manusia, ini baru orang yang punya akal sehat. Nah, selama ini kita hidup nih berapa puluh tahun, adakah ada keinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah? Nah, kalau akal kita masih akal kekanakan, akal halus, ada ingin itu, ada ingin. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa itu orang imputin. Orang yang kada hendak ma'rifat itu orang imputin, orang lemah syahwat. Orang lemah syahwat tuh kepingin lah kawin, kada kepinginnya, karena lemah syahwat, kada kepingin kawin. Ditawari perempuan yang cantik, yang bungas, kada di akhiran, karena lemah syahwat. Kalau disuruh itik panggang dihantamnya, sate dihantamnya. Nah, ini orang yang punya selera hewani. Jadi jangan sampai kita masuk golongan orang yang selera hewan ini. Kada perlu kita iri orang-orang yang bergelimang harta, yang kesana kemari, turun naik pesawat, turun naik restoran hotel, kada perlu iri hati. Itu orang kafir bisa, orang murtad bisa. Yang kita iri, yang kita ingin bahwa kita ini dirasakan oleh Allah di dalam dunia ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh ulama, inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah. Di dalam dunia ini sebenarnya ada surga. Siapa masuk ke surga itu, dia tidak ingin lagi surga di akhirat. Apakah surga dunia itu? Mereka menyebutnya adalah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang kita ingini. Kita menuntut ilmu itu yang kita ingini, agar kita bisa ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat bukan hanya ilmunya, bukan hanya pandirnya. Karena ada kitab ilmu ma'rifat ada, kita hafal, lihai memandirakan itu. Kitab ilmu ma'rifat banyak, yang Latin ada, Melayu ada. Kalau kita menguasai itu, kita bisa menceritakan, bisa mengisahkan, menjabarkan. Tapi yang kita maksud bukan itu. Yang kita tuju adalah kita diberi Allah bagaimana rasanya orang yang ma'rifat dengan Allah itu.
Apa contohnya orang ma'rifat dengan Allah? Dia melihat sesuatu bahwa itu adalah perbuatan Allah, itu adalah kehendaknya Allah, itu adalah tanda bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu ada dalam hati kita, berarti kita selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu merupakan puncak kenikmatan. Tapi bagi orang-orang yang aklun salim, bagi orang yang akal sehat, sulit. Ini akal kita ini kurang sehat, ini masalahnya nih. Akal kita kurang sehat. Kita itu nyaman kalau ada makanan yang nyaman, kita nyaman kalau ada orang-orang yang kita sukai. Nah, akal kita hanya sebatas itu. Andai kata akal kita sehat, nah kita tentu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga melihat apapun kita lihat itu adalah perbuatannya, kehendaknya, dan bukti keesaannya atau bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi makrifat ini Allah kada akan memberi kepada semua orang. Karena makrifat ini laksana mutiara yang sangat mahal. Tentu Allah akan menitipkan kepada orang-orang yang memang pantas menerimanya. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, yang kalau kita pegang itu kita dalam surga, ini mahal. Setiap yang mahal tentu Allah hanya memberi kepada orang-orang yang Dia cintai. Nah, jadi yang kita usahakan ini adalah agar dicintai Allah dong. Ini yang kita usahakan. Kayak apa supaya kita ini jadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah ada modal dicintai Allah, nah kita ada harapan diberi Allah, dirasakan Allah makrifat itu. Dirasakan oleh Allah bagaimana makrifat itu. Selama ini kita hanya mendengar berita Allah itu maha indah, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, maha sempurna. Selama ini kita hanya mendengar kabar. Nah, kalau Allah menampakkannya kepada kita sehingga kita bisa merasakannya, bahwa itulah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita cari supaya Allah tuh cinta dulu lawan kita. Kayak apa supaya Allah tuh katuju dulu lawan kita. Nah, kalau sudah Allah tuh katuju lawan kita, Allah cinta kepada kita, lalu nyaman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam jalan untuk mencapai cinta Allah. Salah satunya jalannya adalah memperbanyak ibadah sunat. Seperti apa yang dihadiskan, diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ujar Tuhan, tidaklah bertakarrub kepadaku orang-orang yang bertakarrub itu seperti menunaikan yang aku fardukan atasnya. Artinya, takarrub yang paling disukai Allah itu adalah melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Sesuatu ibadah yang sangat disukai oleh Allah adalah ibadah yang wajib kita kerjakan. Ini yang wajib dulu dirisakan, yang wajib diselesaikan. Jadi kalau kita ada hutang-hutang puasa, biarin dulu puasa. Hanya puasa Senayan Kamis, hanya puasa yang lain-lainnya. Tapi habiskan dulu keadaan kita, karena keadaan yang wajib itu wajib.
Ada sembahyang kita sembahyang yang belum dibayar, bayari dulu. Karena ibadah yang paling disukai Allah adalah melaksanakan yang dipardukan oleh Allah. Nah, sesudah melaksanakan yang dipardukan Allah selesai, senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Nah, habis sembahyang fardu sudah lunas, ayo perbanyak witir, duha, tahajud, awabin, sembahyang tubat, macam-macam. Itu sudah selesai yang fardu. Perbanyak sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Sehingga aku cinta kepadanya. Maka bila aku cinta kepadanya, ujar Tuhan, jadilah aku ini adalah dia. Artinya orang ini diberi Allah ma'rifat. Kalau sudah Allah cinta kepada orang itu, Allah memberikan ma'rifat kepadanya. Nah, ini orang yang mencari kecintaan Allah melalui memperbanyak ibadah sunnah. Nah, yang kedua, Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi menjelaskan bahwa untuk mencapai ridha Allah itu, kecintaan Allah itu adalah zuhud fid dunia. Ini walaupun kada banyak zikir, kada banyak salawat, kada banyak baca Quran, kada tahajud, tapi zuhud. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan perhiasan dunia, dia hilangkan hatinya ketergantungan dengan dunia. Ini kada banyak beribadah orangnya, cuma lawan dunia kada ada hasrat. Dengan dunia kada terikat, dengan dunia kada tergantung hatinya. Nah, ini jalan juga untuk mencapai kecintaan Allah, untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Ujar Nabi, zuhudlah engkau pada dunia. Arti zuhudlah engkau pada dunia itu hilangkan ketergantungan hatimu dengan dunia. Hilangkan ketergantungan hatimu daripada dunia, niscaya Allah cinta kepada engkau. Yuhibbakallah. Ada orang dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang berzikir di suatu majelis. Ada laki-laki kada umpat guring di tanah di bawah pohon. Ujar Nabi Isa, "Oh laki-laki, macam kenapa kada umpat orang majelis itu? Ramainya orang berzikir sana." Dia laki-laki, biar aja, ulun kada umpat ke sana, tapi ulun kada cinta dengan dunia. Mungkin Nabi Isa, cukup bagi engkau itu amalan engkau. Cukup bagi itu amalan engkau. Walaupun kada banyak zikir, kada banyak salawat, kada banyak baca Quran, tapi hatinya tidak ada tergantung dengan dunia. Nah, ini sangat cepat juga mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita yang cinta dunia ini, nah, jalan untuk mencapai cinta Allah, ya perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak baca Quran, perbanyak sembahyang sunat. Nah, mudah-mudahan dengan jalan itu kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan tak parah. Memberiakan rumah kada wani, memberiakan motor kada wani, memberiakan kabun kada wani, memberiakan toko kada wani, sudah nyata. Anak jadi orang zuhud nih. Jalan zuhud yaitu lari daripada dunia. Nah, kalau jalan itu kada sanggup, jalan itu kada bisa, ada jalan lain. Nah, jadikan wirid Quran 3 juz sehari, zikir 10.000 sehari, salawat 1.000 sehari, sembahyang sunat 100 rakaat sehari. Nah, dengan demikian akan jadi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-113. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biha
الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم